Halo Sobat King, salam kangkung, kembali lagi di channel King Kangkung. Nah, kali ini kita akan membahas atau seri pembahasan kali ini pada Jakaba aerob anaerob kita menemukan beberapa fakta yang perlu kita perhatikan selama kita memperbanyak Jakaba. Nah, sebelumnya saya memberikan ulasan dulu mengenai keadaan atau kondisi dari apa yang saya kembangkan. Yang pertama, jamur Jakaba ini saya hindarkan dari sinar matahari atau saya kembangkan di dalam ruangan. Namun Jakaba ini masih terkena lampu LED di sebelahnya, yang sebelahnya dalam keadaan gelap, atau yang sebelahnya terang, yang sebelahnya gelap. Nah, keadaan ini kenapa saya berikan? Karena untuk mengetahui secara spesifik jamur Jakaba ini membutuhkan bantuan sinar matahari atau dia cenderungnya lebih suka tempat yang gelap. Nanti perkembangannya bisa kita lihat antara yang gelap dengan yang terang. Kedua, saya memberikan takaran dari jamur Jakaba ini sebanyak 2 ml di masing-masing sampel atau di masing-masing contoh. Kenapa? Karena ketika itu saya mendapatkan biang dari kiriman teman itu sebanyak 220 mili, sehingga saya pengen mengembang biakannya sampai 12 atau 11 botol. Saya tidak bisa membuatnya langsung, maksudnya langsung satu botol saya taruh di biang. Saya pengennya melakukan percobaan di antara biang-biang ini dengan membaginya rata. Tiga, saya mengembangkan Jakaba ini dalam lingkup yang kecil. Kalau yang teman-teman lakukan itu di bak yang besar, ember dan segala macam. Namun saya biarkan ini di media atau tempat yang kecil, yaitu botol di sini, botol mineral dan botol yang mudah sekali untuk didapatkan. Saya memberikan ulasan bahwa saya kembangkan ini di antara suhu 28-29, artinya dia cenderungnya panas. Karena apa? Karena saya taruh di tempat jendela atau di belakangnya terkena udara sinar matahari secara langsung, dan dia di belakangnya, sehingga suhunya relatif berbeda dengan suhu ruangan. Sebelum kita bahas tentang fakta-fakta yang kita temukan selama percobaan jamur Jakaba ini, silakan yang baru bergabung di channel King Kangkung, kalian bisa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel King Kangkung. Dan bagi kalian yang sudah bergabung, jangan lupa komentar atau masukan agar channel ini semakin berkembang baik dan terdukung untuk melakukan eksperimen di dunia pertanian. Pertama, fakta yang kita temukan di jamur Jakaba ini adalah Jakaba ini memang dia bersifat aerob. Jadi yang kita kembangkan antara aerob dan anaerob, yang anaerob tidak berkembang atau belum berkembang selama pengamatan. Nah, pengamatan ini saya lakukan selama 12 hari, antara 2 Juni sampai 14 Juni. Nah, kita peroleh bahwa yang kita tutup atau yang anaerob dia tidak berkembang dengan baik, artinya tidak ada tanda-tanda sama sekali, baik itu miselium, akar Jakaba gitu ya, ataupun konidia, aktivitas jamur di dalamnya. Nah, ini berbeda dengan jamur-jamur pertanian yang kita kembangkan seperti Trichoderma, Metarhizium, Beparia yang sifatnya cenderung anaerob atau tidak membutuhkan udara ketika kita biarkan. Kedua, rasio minimal yang sudah saya kembangkan adalah perbandingannya 1:4. 1:4-nya seperti apa? Nah, apabila saya memiliki biang 20 ml, saya kembangkan di
media atau namanya air cucian beras sebanyak 100 ml itu hasilnya lebih bagus daripada air cucian beras yang saya berikan 150 ml ataupun lebihnya dengan biang 20 ml. Artinya efisien biangnya itu tumbuh akan lebih cepat ketika perbandingannya 1:4, itu batas minimalnya. Bagaimana kalau semisal 1 liter biang diberikan 1 liter air leri, ya hasilnya pasti lebih bagus dan lebih cepat. Yang ketiga, Jakaba ini tidak kompatibel atau tidak bisa diaplikasikan untuk perbanyakannya ketika kita berikan tambahan mol nasi. Nah, kenapa saya cobakan seperti itu? Karena di dalam mol nasi sendiri bakterinya di sana banyak, dan media mol nasi ini juga sudah di dalamnya sudah saya campur dengan air leri, sehingga saya cobakan kemungkinan bisa tumbuh, dan ternyata jamur Jakaba ini tidak bisa tumbuh ketika kita berikan di mol nasi. Yang keempat adalah kualitas yang dihasilkan dari biakan jamur Jakaba ini memiliki beberapa perbedaan yang setelah saya lakukan, yaitu media air leri yang dadakan atau langsung saya ambil dari beras yang sudah saya cuci, langsung saya kasih biang, dan 2 hari setelah saya cuci saya simpan 2 hari begitu. Dan yang ketiga adalah air leri yang saya berikan 4 bahkan lebih selama 4 hari maksudnya ya. Jadi ketika intensitas saya memasak nasi setelah 4 hari saya simpan, atau 5 hari, 6 hari saya kumpulkan tersendiri, kualitasnya ternyata lebih bagus yang dadakan. Jadi ketika kalian mengembangkan jamur Jakaba ini, alangkah baiknya medianya adalah air leri yang dadakan. Karena apa? Kualitas dari tumbuhnya miselium atau akar dari jamurnya itu lebih cepat yang air lerinya atau air cucian berasnya yang dadakan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan nih. Yang di bawah itu dia sebagai jamur atau jamur pada umumnya atau tudung atau conidia saya anggap, atau dia sebagai jamur atau hifanya. Nah, jawabannya adalah yang bawah itu tetap yang hifanya atau dia sebagai akarnya. Nah, nanti untuk tudung atau conidia untuk kepalanya ya, kepala dari Jakaba ini seperti apa, nanti di videonya ada nih, silahkan di. Nah, yang di bawah itu adalah akar yang pertama kali tumbuh, bukan akar ya, hifa kalau di jamur itu. Kita lihat yang bagian dalamnya atau tudung dari conidianya. Nah, untuk yang di atas conidianya masih berupa kapas-kapas ya, belum sampai mekar. Perbesarannya agak susah sehingga hanya saya tunjukkan bintik-bintik yang ada di tepi-tepi atas, menunjukkan bahwa umur 4 hari setelah tumbuh akarnya, conidianya keluar. Conidia dari Jakaba ini terlihat setelah 3-4 hari Jakaba ini sudah tumbuh hifanya. Nah, kalau untuk percobaan saya sendiri antara tanggal 11 berarti sekitar 8 atau 9 hari aktivitas dari jamur Jakaba ini baru muncul hifanya, atau jamur Jakaba ini masih baby lah, masih pucuk-pucuk kecil ke bawah. Nah, itu umur 8 hari. Nah, setelah pucuk-pucuk dari hifanya itu keluar, jamur Jakabanya keluar, dia membutuhkan waktu 3-4 hari baru bisa keluar tudung atau nanti berbentuk merah ke atas
atas gitu ya, nanti dia muncul biasa konidia untuk tudung jamur agar dia bisa berkembang biak. Yang kelima, jamur jakaba ini tidak bisa kita dampingkan dengan bakteri asam laktat. Nah, ini saya uji cobakan pada bakteri Yakul. Bakteri Yakul ini juga termasuk bakteri asam laktat yang biasa digunakan untuk pengembangan pupuk organik di pertanian. Nah, ternyata ketika media air lerinya saya berikan sekitar satu tetes bakteri asam laktat, ternyata pertumbuhannya juga tidak maksimal. Bahkan dia tidak tumbuh sama sekali, hanya berupa bercak putih, dan ini mungkin jamur yang golongannya masuk klasifikasi Rhizopus. Saya tidak bisa menjelaskan secara pasti jamur apa di sini karena pengamatan saya hanya pengamatan secara makro, bukan mikro. Itu adalah beberapa fakta yang bisa kita peroleh selama percobaan yang saya lakukan. Nah, silakan apabila ada masukan dari teman-teman untuk mencoba kita biarkan jakaba seperti apa. Apabila memiliki pendapat yang lain, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video dari King Kangkung Channel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek mau